Chapter 1189. Begitu dia berbicara, ada keheningan sesaat. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, gadis? Yan 19 menoleh, tetapi gerakan di tangannya berhenti, dan wajahnya agak jelek. Meskipun Jirue masih sangat muda, dan pencapaiannya hanya pada tahap akhir dari tahap ke-7, Yan 19 harus takut akan identitasnya. Bahkan anggota Aula Penegakan Hukum harus hormat untuk menghadapi identitasnya. Dia adalah klan pedang iblis kecil. Jika dia menyinggung pihak lain, saya khawatir dia akan mati. Hong Ying juga menatap Jirue dengan ragu. Jirue selalu sangat arogan dan membenci orang-orang di surga utara. Haruskah dia berbicara untuk orang-orang ini kali ini? Kamu 1000 salju, kamu naik. Jirue mengabaikan Yan 19, tetapi berteriak pada Jirue di bawah. Saya. Anda Qian Sue ragu dan keluar. Jirue mendatangi Anda Qian Sue, meraih pergelangan tangannya dan berkata, Saudari Hong Ying, ini adalah teman yang saya kenal di warisan pedang iblis, bernama Anda Qian Sue. Orang ini memiliki bakat luar biasa dan tidak lemah dalam kultivasi. Saya ingin perkenalkan dia ke Aula Penegakan Hukum. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan Saudari Hong Ying tentang dia. Begitu dia mengatakan ini, wajah semua orang berubah. Sebagian besar dari mereka iri melihat Anda Qian Sue, wajah cemburu, berharap orang yang berdiri di sana adalah miliknya. Sial, perkenalkan ke Aula Penegakan Hukum. Apa kekuatan Aula Penegakan Hukum? Pasukan resmi atas nama wilayah militer untuk memeriksa berbagai wilayah di dunia tidak perlu khawatir tentang semua jenis sumber daya, tetapi yang lebih menakutkan adalah latar belakangnya yang kuat dan otoritas tertinggi. Saya tidak melihat bahwa Hong Ying hanyalah anggota kecil dari Aula Penegakan Hukum. Raja Wu, yang berada di puncak tahap ke-7, berani mencela kekuatan kekaisaran seperti Iblis Jianzhong, dan bahkan membunuh 5 tetua sekte pedang iblis, dan yang kuat dari Kaisar Wu setengah langkah. Tetapi klan pedang iblis bahkan tidak berani membantah, tetapi juga pada saat yang sama meneteskan darah ke dalam hatinya, dan mengatakan bahwa pihak lain membunuh dengan baik. Seberapa memalukan ini? Jika Anda Qian Sue benar-benar bergabung dengan Aula Penegakan Hukum, dapat dikatakan bahwa ini adalah kesuksesan selangkah demi selangkah, dan semua orang di lapangan harus mengatasinya sebagai orang dewasa. Bagaimana hal yang baik seperti itu tidak menimpa saya? Kecemburuan orang banyak akan muntah darah, dan mata mereka merah. Dan wajah yang lebih jelek, atau Yan 19 dan klan pedang iblis lainnya yang kuat, wajah Hua sekali putih. Meskipun Nima dan Jirue tidak bersyafaat untuk Qin Chen dan mereka lebih mengerikan daripada meminta bantuan. Mereka dapat melihat bahwa Anda Qian Sue dan Qin Chen bersama. Setelah Anda Qian Sue menjadi anggota Aula Penegakan Hukum, mereka membunuh Qin Chen. Berapa lama mereka bisa hidup? Seorang anggota Aula Penegakan Hukum ingin membunuh mereka, ada beberapa cara. Untuk sesaat, Yan 19 dan yang lainnya marah, tetapi mereka tidak berani mengatakan omong kosong. Mereka hanya menatap Hong Ying. Kita tidak bisa menyalahkan mereka karena lemah dan tidak mampu mengangkat kepala mereka di depan Aula Penegakan Hukum. Pada saat itu, Zhuo Qingfeng, sebagai seorang jenius di paviliun berbahaya di surga utara, hanya menyinggung seorang murid kecil dari Istana Berkabut, jadi dia ditetapkan sebagai model oleh Istana Berkabut. Bahkan tuannya tidak bisa melindunginya. Dapatkah Anda melihat kekuatan dan kengerian Istana Berkabut? Klan pedang iblis itu kuat, tetapi bisakah itu dibandingkan dengan bahaya di surga utara? Karena Nona Ji mengatakannya, itu tidak masalah. Saya akan melaporkannya kepada kapten, dan meminta kapten untuk mengirim seseorang untuk segera meninjaunya. Hong Ying berkata sambil tersenyum. Tapi hati tak bisa berkata-kata. Nona, Anda adalah keponakan Ji Tongling. Ini bukan kata bagi Anda untuk merekomendasikan seseorang ke Aula Penegakan Hukum. Apakah Anda perlu bertanya pada diri sendiri tentang orang sekecil itu? Seorang gadis keluarga, yang sangat menyayanginya, dan tersenyum,
dia adalah raja berbakat dari 7 tahap, tidak heran Nona Ji akan membuat keluhan tentang Anda. Ketika saya seusia Anda bisa jauh lebih lemah dari. Setelah itu, kami adalah keluarga. Hong Ling sangat antusias. Omong kosong, tidak bisakah kamu antusias? Dia bisa melanjutkan dengan Ji Rue hanya karena pihak lain kebetulan datang ke kota pedang iblis untuk berpartisipasi dalam warisan pedang iblis. Setelah pergi, dia tidak akan ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Saya khawatir dia tidak dapat mengingat anggota kecil dari aula penegakan hukum. Sekarang Ji Rue merekomendasikan Anda Qian Sue ke aula penegakan hukum saat ini, yang menunjukkan bahwa hubungan antara keduanya sangat baik. Jika tidak maka tidak akan terlalu sabar. Dengan latar belakang Ji Rue, apakah status Yu Qian Sue di aula penegakan hukum akan rendah di masa depan? Terlebih lagi, mereka benar-benar memiliki bakat. Jika Anda tidak menangkap kesempatan yang baik, itu terlalu bodoh. Untuk sesaat, Hong Ling sangat antusias, seolah-olah Anda Qian Sue adalah orang di aula penegakan hukum, dan dia adalah orang yang baru saja akan bergabung dengan aula penegakan hukum. Anda Qian Sue hampir malu. Kamu Qian Sue, bagaimana menurutmu? Ji Rue berkata sambil tersenyum, selama Anda bergabung dengan aula penegakan hukum, Anda tidak perlu lagi khawatir tentang sumber daya pelatihan dan rahasia seni bela diri di masa depan, dan Anda tidak perlu khawatir diganggu oleh orang lain. Yan 19 dan yang lainnya diganggu ketika wajah mereka hitam. Ini bukan tentang mereka. Yu Qian Sue masih ragu-ragu, tetapi kata-kata Ji Rue benar-benar membuatnya tersentuh. Dia tidak ingin menjadi beban bagi Qin Chen sepanjang waktu. Mengikuti Qin Chen, dia tidak bisa membantu Qin Chen. Terlebih lagi, Chen Xiao sedang diancam oleh sekte pedang iblis. Selama dia bergabung dengan aula penegakan hukum, akankah orang-orang dari sekte pedang iblis berani melawan Chen Xiao? Secara alami, itu dapat melindungi debu dinasti Qin. Yang paling penting adalah bahwa Chen Xiao tampaknya memiliki kebencian khusus untuk istana yang berkabut. Jika dia bergabung dengan aula penegakan hukum, dia akan dapat memata-matai lebih banyak rahasia istana dan membantu Qin Chen. Ya, aku berjanji. Yu Qian Sue mengangguk dan membuat keputusan penting dalam hidup. Aku tahu kamu akan setuju. Ji Rue tertawa. Tuan Yan, saya sudah selesai dengan pekerjaan saya. Maaf mengganggu Anda. Anda dapat terus melakukannya sekarang. Cara tersenyum Ji Rue. Hahaha. Yan 19 tertawa 2 kali, tetapi tidak bergerak. Lakukan. Apa kentut? Yu Qian Sue telah bergabung dengan aula penegakan hukum. Bagaimana dia bisa melakukannya? Untuk sesaat, Yan 19 tidak mampu melakukannya, rasa malu yang tak tertandingi. Sebenarnya, tidak mudah bagi Tuan Yan untuk menemukan pembunuhnya. Sui Ling, sebagai murid benih sekte pedang iblis, apakah dia tidak punya cara? Tidak mungkin orang yang membunuhnya tidak akan meninggalkan jejak tubuhnya. Selama kita memiliki ujian, bukan? Qin Chen tiba-tiba mencibir. Ini Yan 19 dan yang lainnya tercengang. Ya, mengapa mereka tidak memikirkan metode yang begitu sederhana? Yan 19 memandang Qin Chen dengan aneh, dan pihak lain mengusulkan metode seperti itu atas inisiatifnya sendiri. Apakah orang ini benar-benar bukan pembunuhnya? Jadi siapa pembunuh Hui Yuqing yang sebenarnya? Penatua Wu, gunakan cermin. Salah satu dari 19 menelan. Dia adalah sesepuh hukuman dari sekte pedang iblis. Dia memiliki cermin berharga di tubuhnya. Meskipun tidak sebagus cermin ekstrem di aula penegakan hukum, tidak ada tempat bagi master bela diri Raja Wu untuk bersembunyi di depan mereka.